Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Munawir. Sebenarnya saya paling pekewuh di Klaten ini dengan saudara kami Mbah Yai Mukhlis Hudaf. Namun ini saya anggap sesuatu yang wajib saya harus ikut, yaitu berbicara. Yang pertama, masalah nasab habaib ini memang perlu sekali ada keilmuan. Karena apa? Karena di Indonesia ini sudah menjadi benang ruwet, atau kalau terjadi fitnah saling menyalahkan. Ini menurut saya, kita itu punya bapak, yaitu PBNU. Jadi kalau PBNU tetap menolak bahsul masail, masalah nasab, ini jangan-jangan dosanya yang akan memikul PBNU. Ini satu kami sampaikan pada Akhinal Karim Kiai Haji Imaduddin untuk langsung, yaitu nanti bagaimana PBNU harus bisa melaksanakan bahsul masail. Karena keilmuan harus kejujuran, sehingga ilmu itu tidak diremehkan. Kenapa? Saya lihat PBNU sampai sekarang ini, kita lihat di YouTube, rasanya masih tidak merasa penting. Tapi kalau di bawah yang namanya setiap habaib yang bicara merendahkan pribumi, kemudian pribumi menjawab, saling yaitu berargumentasi, merasa benar, tapi tidak ada yang menjadi mediator. Ini kan semua ini adalah warga NU yang dirugikan. Muhammadiyah tidak ada hubungan dengan habaib. Lainnya juga begitu. Apa habaib itu menurut Muhammadiyah? Tapi di NU itu sudah yang namanya tawaduknya terhadap ulama. Kemudian apalagi ulama itu pakai peci serban. Tapi kalau habaib lebih hebat, pakai jubah, sehingga orang-orang bodoh itu menganggap itu lebih hebat daripada ulama-ulama NU. Ini sangat-sangat kita sayangkan. Maka saya mohon ini untuk ditindaklanjuti, Gus Imad sama Gus Fakih, bagaimana NU di bawah ini nanti bisa menggugah dan bisa benar-benar bangkit PBNU untuk bisa melaksanakan bahsul masail. Kalau tidak mau, gerutuk oleh Banser, Ansor, Pagar Nusa, gerutuk di PBNU. Ini bangsa Indonesia, NU ini baru menangis. Kenapa kamu diam saja? Mbah Kiai Miftahul Akhyar, Gus Yahya, ini mampu atau tidak memimpin NU? Ini menjadi tanggung jawab sebagai PBNU. Yang menangis adalah bangsa NU yang di bawah bangsa Indonesia, yang dari NU ini menangis semuanya. Kalau terjadi fitnah, dibiarkan saja. Siapa yang dosa paling besar adalah PBNU. Saya sejak Gus Imad di Hotel Solo, saya di sana. Kemudian Wonogiri ikrar, Yai Mubarak ikrar menolak habaib. Saya pun juga
Sebagai penceramah se-Solo Raya saya juga keliling, di mana ada habaib saya tidak mau diundang. Kalau yang Rotibul Haddad itu yang membaca itu pribumi, saya siap ngaji. Tapi kalau yang baca habaib, cari mubalek yang lain. Ini saya tegas, karena apa? Saya ikut merasakan apa itu dipraming oleh Habib. Ada Habib sering ke rumah saya. Saya senang Habib dari zaman datang ke rumah saya dengan jenggotnya yang basah, pakai apa itu, jubah, masuk rumah langsung doa. Saya senang, amin, amin, amin. Begitu rampung, Yai Nawir, ini mas kawinnya sekian juta. Baru puasa kemarin saya ngaji di Pondok Pesantren Al-Falah Sukoharjo. Yai siapa itu? Sing mayang itu, Mas Setio itu kan teman saya. Saya dulu itu sejak awal pesantren kok tarweh 11 tak sengeni. Akhirnya tarweh 13. Pondok pesantren harus tarweh 13. Akhirnya saya diberi beban oleh Mas Tio, pokoknya jenengan setiap Ramadan harus di sini atau itu ngimami tarweh 11 atau 13 karena saya yang merubah. Kemudian puasa kemarin beliau seperti kena gendam, didatangi 5 Habib minta 10 juta, masuk rumah berdoa, kemudian minta mas kawin, seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar, istrinya suruh ambil ke ATM, ambil 10 juta, berikan. Setelah keluar, sudah pulang, Mas Setio itu, Kiai Setio itu gelo. Loh, saya kok nggak sadar sama sekali. Jadi kalau di sini apa itu sampai itu kemana-mana, ini akan jadi korban orang-orang NU. Kalau itu minta tidak menentukan, itu sudah sikapnya para kiai, mesti tamu habaib mesti disangoni. Tapi kalau sudah meminta sekian juta, maka itu sudah melanggar hukum. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita yang didatangi masih bisa bicara, bisa membantah, bisa padu sama saya, sampai kalau Anda memaksa akan saya panggil kantor polisi untuk kesini. Siap saya panggilkan lewat HP. Dia takut, akhirnya pamitan. Tapi uang yang sudah saya siapkan tadi sabet ke, apa ini? Nggak ada 7 juta. Kemudian akan pulang, yuk dibawa. Seadanya dibawa. Inilah kenapa saya sampai harus bicara begini, karena memang saya dengar di mana-mana. Seperti saya masih mengenal, saya itu masih dulu sering mengantarkan ngaji Mbah Kiai Sa'dullah Romone, Mas Kiai Mufidnya. Dia pernah bercerita juga begitu cerita-cerita yang begitu, Masya Allah. Oleh karena itu saya mohon Gus Imad, Gus Fakih dan Gus Kori semuanya mohon, ini benar-benar PB harus bisa menggelar Bahsul Masail keilmuan, jangan diremehkan ilmu. Apa artinya ajang Bahsul Masail di PB kalau satu ilmu ini ditutup? Masalah habaib, masalah nasab ditutup, berarti PBNU tidak jujur. Maka itu wajib digeruduk, harus bisa menyelenggarakan Bahsul Masail. Percuma Gus Imad setiap hari keliling kemana-mana, tapi hanya di ekornya kopat kapit neng isor, neng dhuwur dia hanya ketawa-ketawa. Inilah yang perlu kami sampaikan. PB harus memfasilitasi adanya Bahsul Masail, harus sukses. Kalau tidak sukses, apakah
pasukan Wali Songo tidak bisa punya kekuatan untuk bagaimana PBNU melaksanakan Bahsul Masail. Gunakan pasukan untuk menyadarkan PBNU untuk menyelenggarakan Bahsul Masail. Karena apa? Itu kunci. Kalau nanti sudah digelar di PB, nggak usah Gus Imat itu kelali kemana-mana. Sudah ini hasil muktamar, hasil apa itu Bahsul Masail PBNU, itu sudah langsung berikan pada habaib. Sing rewel, inilah hasil PBNU, ini hasil Bahsul Masail PBNU. Itu sudah cukup sehingga tidak terjadi fitnah yang menjadi apa itu saling menyalahkan. Kadang-kadang lucu. Saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik Habib? Iblis. Ya Allah, Beb, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin loh. Sudah begitu. Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu. Bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim. Kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NU? Inilah yang perlu kita sampaikan. Dan saya sampai apa itu oleh anak-anak saya pun sebenarnya semacam ini nggak boleh bicara, nggak boleh datang. Tapi saya demi bangsa